Jadi gini, dalam menyelesaikan soal kontekstual atau soal cerita yang berkaitan dengan program linier, biasanya kalau saya itu melihat dari pertanyaannya dulu gitu. Biasanya dari pertanyaan nanti akan muncul ide, oh fungsi objektifnya ini gitu. Nah dari fungsi objektifnya itu, dari fungsi objektif yang udah bisa kita coba buat, nanti muncul, oh yang harus dimisalkan ternyata ini gitu. Nah nanti itu biasanya saya biasanya dari belakang bacanya, dari pertanyaannya gitu, baru melihat ke belakang informasi apa yang ada di soal itu gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, masalah batasan minimum sama batasan maksimum gitu. Dalam kalimat yang sering muncul pada soal yang berkaitan dengan program linier, itu juga kamu harus bisa menyimpulkan ini nanti tanda pertidaksamaannya lebih dari atau kurang dari ya gitu. Itu kan kaitannya dengan batasan minimum dengan batasan maksimum ya. Ini saya coba jelaskan masalah ini di slide baru aja gini. Jadi nanti kalau kamu ketemu permasalahan batasan minimum, jadi batasan minimum ya, ini tanda pertidaksamaan yang digunakan lebih dari atau sama dengan. Contoh gini, ini contoh sederhana aja ya, dalam konteks kalimat, saya punya uang di kantong tidak kurang dari 10.000 gitu misalkan. Tidak kurang dari 10.000 berarti itu tidak kurang dari 10.000 batasan minimum atau batasan maksimum gitu. Tidak kurang dari 10.000 itu kan batasan minimum ya. Sama juga misalkan ini saya punya kuota pulsa atau saya punya kuota internet di HP saya itu tidak kurang dari 30 GB gitu. Berarti kan 30 GB itu batasan minimum ya. Nanti kalau ketemu soal kayak gitu, kayak tadi tidak kurang dari 10.000, tidak kurang dari 10.000 itu kan bisa berapa contohnya? Bisa 11.000, bisa 12.000, bisa 13.000 gitu kan ya. Berarti kalau tidak kurang dari 10.000, yang dimaksud adalah lebih dari atau sama dengan 10.000 gitu. Tadi saya juga punya kalimat, saya punya kuota internet tidak kurang dari 30 GB. Berarti kuota yang saya punya itu lebih dari 30 GB kan ya. Bisa 40 GB, 50 GB. Maka yang saya maksud adalah kuota internet saya lebih dari atau sama dengan 30 GB. Itu. Nanti kalau sebaliknya, kalau nanti ketemu batasan maksimum, maka tanda pertidaksamaan yang digunakan adalah kurang dari atau sama dengan. Misalkan saya punya lahan yang bisa digunakan untuk memarkir kendaraan itu tidak lebih dari 10 kendaraan. Nah, tidak lebih dari 10 kendaraan berarti itu batasan maksimumnya. Tidak lebih dari 10 kendaraan berarti ya maksimum 10. Kemungkinan bisa 9, 8, 7, 6, 5 dan seterusnya. Jadi kalau saya punya lahan yang bisa digunakan, lahan parkir tidak lebih dari 10 kendaraan, ya berarti yang dimaksud kurang dari atau sama dengan 10 gitu. Contoh deh nih, contoh. Kalau kalimatnya nggak ada kan agak bingung ya. Kayak gini, kalau ini memerlukan penjahit tersebut buat 2 jenis, ini tersedia, ini ketersediaannya. Nah ini nih kayak gini nih. Kios tersebut dapat menampung 120 pot. Jadi 120 pot ini sebagai batasan maksimum atau batasan minimum nih? Maksimum. Jadi tidak lebih dari 120 gitu. Maka nanti tanda pertidaksamaannya kurang dari atau sama dengan gitu maksud saya. Ada lagi mana? Ini bukan batasan minimum maksimum. Nah ini lagi nih. Ada saya hanya tempat parkir hanya mampu menampung bus dan mobil sebanyak 58 buah. Berarti 58 buah ini kan batasan maksimum ya.
batasan maksimum, maka nanti pertidasaman yang kamu gunakan kurang dari atau sama dengan 58 gitu. Ada juga kalimatnya begini nih, Ani dan kawan-kawan membayar tidak lebih dari 35.000. Tidak lebih ini 35.000 berarti sebagai batasan minimum atau batasan maksimum tuh. Batasan maksimum juga kan tidak lebih. Berarti maksimum 35.000. Kalau maksimum 35.000 maka nanti tanda pertidasaman yang kamu gunakan kurang dari atau sama dengan 35.000. Nah, kira-kira begitu. Ada contoh banyak lagi sih sebenarnya ini di sini. Oke, balik ke sini. Permisalan yang harus saya buat. Saya memutuskan permisalan yang saya buat, variabel X itu saya anggap sebagai pakaian jenis pertama karena kelihatan dari sini nih. 40.000 ini harga 40.000 ini nominal keuntungan yang diharapkan dari penjualan pakaian jenis pertama. Terus 60.000 ini nilai keuntungan yang diharapkan dari pakaian jenis kedua. Nah, dari sini nih, dari keterangan ini, saya tidak memisalkan kain batik dengan kain polos sebagai variabel X dan variabel Y. Karena yang ditanyakan bukan jumlah kain batiknya, tapi kan yang ditanyakan di sini berapa keuntungan maksimum. Nah, maka nanti ini lebih tepatnya nanti jumlah pakaian jenis pertama ya, gitu ya. Maka variabel X saya taruh di sini, variabel Y-nya saya taruh sini. Nah, kalau mau langsung dibuat dulu nih, misalkan fungsi objektifnya, kan fungsi objektifnya nanti begini ya, f(x, y) 40.000 kali X. Maksudnya 40.000 dikali X ini apa nih? Ya 40.000 dikali jumlah pakaian jenis pertama yang terjual gitu. Kalau misalkan pakaian jenis pertama yang terjual nanti 10, ya berarti dari situ udah dapat berapa? 400.000 gitu loh keuntungannya. Itu perlu dipahami, 40.000X maknanya apa? Jangan cuma 40.000X gitu aja tanpa ada makna yang harus kamu pahami. Ini juga harus dipahami, ada maknanya nih 40.000X gitu. Terus berikutnya saya jumlah dengan 60.000Y. Maksudnya 60.000Y ini apa? 60.000Y itu 60.000 nominal keuntungan yang diharapkan. Y ini berarti nanti jumlah pakaian jenis kedua yang terjual gitu. Kalau pakaian jenis kedua yang terjual misalkan 20 buah gitu kan, 20 piece. Berarti kan dari penjualan pakaian jenis kedua yang bisa saya dapatkan keuntungannya berapa? Ya 60.000 kali 20, berapa tuh 60? Kita 200. Dah, itu maksudnya. Jadi 40.000X maknanya 40.000 kali jumlah pakaian jenis pertama yang terjual. 60.000Y berarti 60.000 kali jumlah pakaian jenis kedua yang terjual gitu. Nah, kita lihat di sini pakaian jenis pertama itu memerlukan berapa kain polos dan berapa kain batik gitu. Nah, saya juga bisa membuat di sini nih ketersediaan kain gitu. Ketersediaan kain, ada kain polos, ada kain polos. Ini tabelnya buat membantu aja ya, tapi kalau ada yang mau langsung membuat model matematiknya silahkan gitu. Nggak mesti tabel kayak gini, nggak mesti permisalan begini, nggak mesti. Silahkan aja kalau ada yang mau membuat modelnya. Ini hanya membantu aja, menjelaskan kenapa model matematikanya seperti yang akan saya buat nanti. Kain polos ketersediaannya berapa? 84 meter. Saya taruh di sini nih, 84 meter. 84 meter persegi ya kalau kain biasanya. Terus kain batik. Nah, kain batik ketersediaannya berapa? 70 meter persegi. Nah, kita lihat pakaian jenis pertama itu memerlukan 4 polos, 2 batik. Berarti
berapa tadi? 4 polos dan batik ya. Batiknya berapa? 2. Nah, terus pakaian jenis kedua memerlukan berapa kain batik? Berapa kain polos? 3, 5 batik. Oke. Nah, maka dari sini saya bisa membuat pertidaksamaannya gitu. Pertidaksamaannya adalah yang pertama, ini udah langsung aja, berarti 4x plus 3y kamu kaitkan dengan 84. 84 ini batasan maksimum atau batasan minimum dari kain polos yang tersedia. 84 kan tersedia 84 meter, berarti kan ini batasan maksimum ya enggak? maka pertidaksamaannya 4x plus 3y tersedia 84, itu maksimal tuh 84 meter persegi. Maka ini kurang dari atau sama dengan 84. Tadi ya, kalau batasan maksimum pakai kurang dari atau sama dengan. Terus yang kedua 2x plus 5y kurang dari atau sama dengan 70. Terus ada lagi yang ketiga. Apa yang ketiga? Ya namanya pakaian dibuat kan gak mungkin negatif ya. Jadi kita buat aja pakaian jenis pertama yang akan dibuat minimal 0 atau nggak dibuat sama sekali. Bisa juga lebih dari 0. Terus y-nya pakaian jenis kedua dibuat lebih dari atau sama dengan 0. Bisa aja nanti kondisinya itu kalau keuntungan maksimumnya diperoleh dari tanpa membuat pakaian jenis pertama dengan sebanyak-banyaknya pakaian jenis kedua, bisa aja gitu. Nah kira-kira begini, ini sebelum kamu membuat pertidaksamaan yang pertama, pertidaksamaan yang kedua, ketiga, dan keempat, sebaiknya alur ini dipakai dulu nih. Kamu misalkan dulu variabel X sebagai apa, variabel Y sebagai apa, terus ketersediaan variabelnya apa aja yang ada, baru kamu buat fungsi objektifnya. Nah, permisalan ini pun sebenarnya bisa muncul dari fungsi objektif yang kamu butuhkan di sini. Gitu. Jadi untuk kali ini saya cuma bisa menjelaskan sampai merancang model matematikanya aja. Untuk penyelesaiannya ya lihat lagi di pembahasan sebelumnya gitu ya. Karena kalau saya jelaskan ini lagi nanti waktunya nggak cukup. Gitu, itu yang pertama. Sampai sini aja. Saya nggak menjelaskan sampai gimana cara menyelesaikan sistem pertidaksamaan linear dua variabel ini. Gitu ya. Ini yang pertama. Yang kedua. Nah, yang kedua ini dilihat dulu. Yang kedua dilihat pertanyaannya dulu saya di sini. Oh, keuntungan terbesar. Berarti kalau keuntungan terbesar di sini ada informasi langsung nggak keuntungan yang diharapkan gitu. Ternyata ada nih di sini. Bila keuntungan untuk setiap pot anggrek dan setiap tanaman hias masing-masing 10.000 dan 15.000 X gitu. Nah, sebenarnya kan kalau dari situ nanti fungsi objektif yang akan saya buat bentuknya begini ya. Bentuknya nih 10.000 X gitu kan ya, 10.000 X ditambah 15.000 Y, itu fungsinya nanti untuk menjawab pertanyaan berapa keuntungan terbesar, berapa keuntungan maksimumnya gitu. Nah kan muncul pertanyaan ya, Pak, yang dianggap sebagai variabel X itu apa, yang dianggap sebagai variabel Y itu apa. Ya ini kamu misalkan yang dianggap sebagai variabel X di sini kan sebenarnya udah jelas ya, setiap pot anggrek. Nah, berarti saya bisa memisalkan jumlah pot anggrek gitu dengan variabel X. Terus jumlah pot apa tuh berikutnya? Tanaman hias ya. Jadi di sini berikutnya jumlah tanaman hias sebagai variabel Y. Nah, ini keuntungan
dari jumlah pot anggrek 10.000, ya nanti tinggal dikalikan berapa jumlah pot anggrek yang terjual. Terus ini keuntungan dari tanaman hias 15.000 gitu kan, ya tinggal dikalikan nanti berapa jumlah tanaman hias yang terjual gitu kan. Nah udah ada permisalan begini nih, ya tinggal kamu buat kalau saya masih pakai tabel. Kalau masih mau pakai tabel ya, ini tabelnya berarti variabel X, terus ini variabel Y. Ketersediaannya berarti apa di sini ketersediaannya? Variabel ketersediaannya. Variabel ketersediaannya ini nih. Kios tersebut dapat menampung 120 pot. Berarti saya anggap sebagai daya tampung. Gitu aja. Saya menganggap sebagai daya tampung. Daya tampungnya berapa? 120 pot. Nah, berarti kan di kiosnya itu nih, kalau kalimat berikutnya seseorang akan membuka usaha berjualan anggrek dan tanaman hias di kiosnya dengan isi paling sedikit 30 pot anggrek dan paling sedikit 40 pot tanaman hias. Nah, dari kalimat ini saya bisa langsung membuat model matematika tuh sebenarnya nih. Karena ada permisalan jumlah pot anggrek X ya. Berarti saya langsung bisa membuat X-nya paling sedikit 30. Berarti lebih dari atau sama dengan 30 gitu. Terus paling sedikit 40 pot tanaman hias. Berarti jumlah pot tanaman hias lebih dari atau sama dengan 40. Karena kalimatnya paling sedikit. Berarti 40 sebagai batasan minimum gitu. Terus ini gimana Pak untuk yang daya tampung 120 pot? Tadi kan jumlah potnya sebagai X, jumlah pot anggrek sebagai X, jumlah pot tanaman hias itu sebagai Y. Berarti bisa saya buat langsung X plus Y gitu. Jumlah pot anggrek ditambah jumlah pot tanaman hias itu paling banyak 120. Berarti kalau paling banyak sama dengan 120, batasan maksimum ya kurang dari atau sama dengan 120. Nah, jadi pertidaksamannya begini aja tuh. Ini aja. Ini pertidaksamaan yang pertama, ini pertidaksamaan yang kedua, ini pertidaksamaan yang ketiga. Kamu selesaikan, gambar pada bidang kartesius, mana daerah himpunan penyelesaiannya, cari kalau pakai garis lidik berarti nanti titik mana yang sebagai titik maksimum, kamu substitusi ke sini. Nah, dapat nilai maksimumnya. Fungsi objektifnya. Itu. Ini yang kedua. Yang ketiga, nah ini nih. Kalau yang ketiga kita lihat dulu deh fungsi. Ini sebenarnya hampir mirip sih, hampir mirip dengan soal yang pertama tadi nih. Hampir mirip. Kira-kira kalau pertanyaan saya apa yang harus dimisalkan, ini apa ya yang harus dimisalkan? Lihat ya pertanyaannya di sini. Nanti ini kaitannya diminta pengeluaran minimum. Pengeluaran minimum berarti yang namanya pengeluaran kan kaitannya dengan harga ya. Dari sini ada harga nih, ada harga 4.000 untuk satu biji tablet pertama dan 8.000 ini untuk harga satu biji satu buah tablet kedua gitu. Berarti dari sini sebenarnya dari keterangan ini ya bisa dilihat permisalannya ya. Ya enggak? Ini kan kalau saya buat fungsi objektifnya, fungsi objektif dari harga pengeluaran Fx, Y itu kan nanti saya membuatnya begini ya, 4.000 X ditambah berapa? 8.000 Y. Nah, ini yang saya maksud, saya biasanya ngerjain dari bawah gitu, dari belakang. Apa yang ditanyain? Oh, pengeluaran kaitannya dengan harga. Oh, ini ada harga nih, ada informasi harga di sini. 4.000 harga satu buah tablet pertama, 8.000 satu buah tablet kedua. Maka saya langsung buat dulu fungsi objektifnya. 4.000 X tambah 8.000 Y. Tinggal pertanyaan berikutnya, ini variabel X sebagai apa? Variabel Y sebagai apa gitu kan? Ya berarti kan saya bisa membuat permisalan di sini variabel X sebagai bukan harga lagi ya, kan 4.000 harga nih. Berarti jumlah
jumlah tablet, gitu aja. Jumlah tablet pertama, nah gitu. Jadi nanti 4.000 kali jumlah tablet pertama itu dapat harga pengeluaran untuk tablet pertama, gitu maksudnya. Kalau kebutuhan tablet pertamanya nanti misalkan 10, ya berarti pengeluaran untuk tablet pertama udah bisa ditentukan tuh 40.000 gitu misalkan. Berarti variabel Y-nya apa? Variabelnya jumlah tablet yang kedua gitu. Ini sebagai variabel X, ini sebagai variabel Y. Kenapa sih Pak bacanya kenapa sih harus menyelesaikannya dari belakang gitu kan? Khawatirnya kalau dari depan itu kadang-kadang suka salah memisalkan gitu. Ini ada variabel vitamin A sama vitamin B, terus kamu langsung memisalkan vitamin A sebagai variabel X, vitamin B sebagai variabel Y gitu. Padahal yang ditanya itu bukan jumlah vitaminnya. Yang ditanya itu nanti jumlah tablet pertama sama jumlah tablet kedua supaya pengeluarannya minimum. Itu kenapa sebaiknya menyelesaikannya dari belakang. Nah, kalau udah sampai sini, sebentar saya copy tabel, tabel yang ini, biar nggak lempar tabel lagi. Nah, jadi variabel X saya taruh di sini, variabel Y saya taruh di sini. Ini ketersediaan vitamin. Ini ketersediaan vitamin A. Nah, di sini ketersediaan vitamin B. Berapa ketersediaan vitamin A? Ketersediaan vitamin A di sini 10 unit ya. 10. Kok 10? Oh bukan, keperluannya, bukan ketersediaan, keperluan, karena kan nanti kaitannya dengan pengeluaran ya. Keperluan anak tersebut untuk vitamin A 25 unit gitu. Terus keperluan anak tersebut untuk vitamin B 5 unit. Nah, jadi baru dibuat tuh tablet jenis pertama nih. Tablet jenis pertama itu mengandung 5 unit vitamin A dan 3 unit vitamin B. Berarti ini 5 unit vitamin A dan 3 unit vitamin B. Terus untuk tablet jenis kedua mengandung 10 unit vitamin A dan 1 unit vitamin B. Nah, udah tinggal dibuat model matematikanya. Ke samping ya, jangan ke bawah, karena kan saya memisalkannya X dengan tablet tadi ya. Ketersediaannya ini. Kan model matematika yang pertama 5X tambah berapa? 10Y, 25 sebagai batasan maksimum ya. Kan keperluan dia segini nih, 25 unit vitamin A gitu. Nanti kurang dari atau sama dengan 25. Kenapa batasan maksimum Pak? 25 itu kan semakin banyak minum vitamin semakin bagus. Iya, antar overdosis. Kan ada takarannya juga. Jangan kebanyakan juga gitu maksudnya. Dalam satu hari gitu loh memerlukan 25 unit vitamin. Kalau lebih dari itu kan bisa kesianan orang minum kebanyakan juga nanti overdosis. Jadi maka dari itu saya anggap sebagai batasan maksimum ini 25 unitnya. Ya, kurang dari itu boleh, tapi ya nanti ada efek yang mungkin kurang maksimal gitu. Next, pertidaksamaan yang kedua. Nah, pertidaksamaan yang kedua berarti bisa saya buat 3X plus Y kurang dari atau sama dengan 5 gitu. Terus X-nya ini lebih dari atau sama dengan 0, Y-nya lebih dari atau sama dengan 0 gitu. Nah, ini model matematikanya. Kamu selesaikan keempat pertidaksamaan ini. Terus setelah dapat titik pojoknya, kamu masukkan ke fungsi objektifnya. Nanti fungsi objektifnya ini sudah fungsi harga pengeluarannya. Fungsi harga pengeluaran. Nah, tinggal kamu cari mana yang nilainya paling minimum, yaitu berarti pengeluaran minimumnya gitu. Gitu ya. Terakhir, ini yang keempat dulu.
Nah, yang keempat berarti yang ditanya apa? Yang ditanya hasil dari biaya parkir paling banyak ya. Biaya parkir paling banyak berarti berapa tuh? Fungsi objektifnya dulu deh. Dari situ biasanya saya nanti kebayang apa yang harus dimisalkan. F, X, Y fungsi objektif dari hasil biaya parkir. 50.000 untuk satu mobil dan 7.000 untuk satu bus, ya berarti 5.000 X ditambah 7.000 Y. Maka permisalan yang bisa saya buat adalah jumlah unit mobil gitu ya, jumlah unit mobil sebagai variabel X, terus jumlah unit bus sebagai variabel Y. Nah, ya nanti ini 5.000X berarti nanti kalau misalkan dapat X-nya 20, ya berarti dari mobil yang diparkir sebanyak 20 unit udah dapat keuntungan tuh berapa? 100.000 gitu misalkan. Terus misalkan jumlah bus yang diparkir 10, berarti dari bus yang diparkir itu dapat pemasukan omset 7.000 kali 10 berarti berapa? 70.000 gitu. Itu kan nanti kebayang ya pendapatan maksimumnya berapa, pendapatan paling banyaknya berapa. Nah, jadi sebenarnya di sini juga kelihatan dengan lahan parkir yang sebanyak 600 meter persegi dengan catatan hanya bisa menampung kendaraan 58 buah, itu sebaiknya saya memarkir berapa mobil dan berapa bus gitu supaya omsetnya maksimum gitu kira-kira. Gitu kira. Nah, memahami masalah ini kira-kira begitu. Ya, jadi kalau ada kalimat parkirannya hanya seluas 600 meter persegi gitu kan. Terus dengan catatan hanya bisa menampung 58 buah kendaraan gitu kan. Dengan catatan satu mobil itu luas menempati lahan 6 meter persegi dan bus itu menempati lahan 24 meter persegi. Nah, kan yang punya bisnis lahan parkir itu mikir ya, ini sebaiknya saya masukin mobil berapa, bus berapa gitu supaya omset dari lahan parkir ini maksimum gitu. Nah, udah. Berarti ini hampir sama tabelnya dengan yang tadi. Saya copy aja tabelnya. Sekali lagi, kalau ada yang nggak mau pakai tabel, nggak apa-apa, langsung aja silahkan ke model matematikanya. Ini tabel yang saya buat hanya untuk membantu aja menjelaskan kenapa model matematikanya dibuat seperti ini. Misalkan, kenapa sih jadi 5x plus 10y gitu kan? Ya ini, tinggal kamu baca ke samping gitu. Ini kenapa sih 4x plus 3y? Ya ini tinggal kamu baca ke samping gitu. Ya, ini jumlah unit mobil sebagai variabel X, jumlah unit bus sebagai variabel Y. Ketersediaan apa yang ada informasinya? Luas lahan ya. Ini luas lahan tersedia 600 meter persegi. Terus apa lagi? Daya tampung. Ini ada daya tampung kendaraan. Daya tampung kendaraan berapa? 58 buah. Udah, berarti dari sini saya bisa membuat luas lahan untuk satu unit mobil membutuhkan 6 meter persegi, untuk satu unit bus itu memerlukan 24 meter persegi, gitu kan? Berarti saya bisa membuat 6x plus 24y. Nah, 600 sebagai batas maksimum. Kalau batas maksimum berarti kurang dari atau sama dengan 600. Yang kedua langsung aja, ini kan udah X sebagai jumlah unit mobil, Y sebagai jumlah unit bus. Berarti langsung aja X tambah Y kurang dari atau sama dengan 58.
Ya namanya mobil kan nggak mungkin negatif, berarti ada ini sama ini. Nah gitu. Ini yang ketiga, ini yang keempat. Udah gini. Dari informasi lahan, ini yang bisa saya buat 6X plus 24Y kurang dari 600. Dari informasi daya tampung, saya bisa membuat X plus Y kurang dari atau sama dengan 58. Itu. Terakhir. Nah ini soal UMGM, saya nggak tahu nih tahun berapa. Bisa nggak ini langsung aja dibuat model matematikanya? Bisa nggak? Tanpa membuat permisalan. Bisa nggak? Nggak susah ya? Bukan susah sih, maksudnya nanti muncul pertanyaan, ini yang dianggap sebagai X apa, yang dianggap sebagai Y apa gitu kan. Tapi dari sini sih kalau soal ini kayaknya langsung jelas ini, yang dianggap sebagai X jumlah mangkok bakso, jumlah porsi bakso lah ya. Terus yang dianggap sebagai variabel Y ya jumlah gelas es, jumlah porsi es lah gitu. Kalau saya dari belakang ya, dari belakang berarti fungsi objektifnya 5X plus 3Y, 5X plus 3Y. Terus yang dianggap sebagai variabel X apa tuh? Berarti jumlah porsi bakso. Satu porsi biasanya kan satu mangkok gitu ya. Terus yang dianggap sebagai variabel Y apa? 3 gelas es. Ya di sini saya anggap jumlah porsi es. Jumlah es yang diminum lah atau yang dihabiskan. Ini juga jumlah bakso yang dihabiskan. Nah dari sini kan bisa langsung dibuat nih, Ani dan kawan-kawan membayar tidak lebih dari 35.000, 4 bakso 6S, berarti 4 bakso ditambah oh ini sebenarnya bukan jumlah porsi nih, kurang tepat kalau dikatakan jumlah porsi. Baksonya benar, S-nya benar, tapi sebaiknya variabelnya bukan jumlah. Apa sebaiknya di sini? Harga per porsi, harga bakso satu porsi lah gitu aja, harga bakso untuk satu porsi, nah gitu aja. Terus Y sebagai harga juga, harga S untuk satu porsi, samalah satu porsi di sini. Satu porsinya 1 gelas. Nah berarti di sini permisalannya tadi 4X, nah gitu. 4 ini apa? 4 porsi gitu. Kali harga satu porsinya berapa? Maka X sebagai harga, bukan jumlah unit. Kalau tadi kan ini apa nih? Jumlah piece ya, jumlah pakaian jenis ya. Berarti maksudnya berapa potong gitu. Terus yang ini jumlah tablet ya, berapa tablet gitu. Terus kalau ini jumlah unit mobil jelas. Tapi kalau ini bukan jumlah baksonya, tapi harga bakso untuk satu porsi. Plus 6Y, 6 kali, berarti 6-nya 6 porsi ini udah jelas, kali satu porsi harga S gitu. Berapa maksimal? 35.000, berarti kurang dari atau sama dengan 35.000, kan nggak lebih ya, berarti maksimal 35.000. Yang kedua ADI, kalau ADI berarti 8X plus berapa? Plus 4Y kurang dari atau sama dengan 50.000. Oke. Terus ya X-nya namanya harga, nggak mungkin negatif, maka lebih dari 0, Y-nya juga lebih dari 0. Dah, ini pertidaksamaan yang keempat, contoh yang keempat terkait dengan soal UMGM. Ini bagi saya penting, kamu bisa memisalkan ini X sebagai apa. Sebisa mungkin jangan hanya X bakso, Y S gitu, jangan begitu. Kamu harus perjelas baksonya itu jumlah porsinya apa harganya gitu, terus diperjelas. Sama kayak gini, jangan hanya X sebagai mobil, Y sebagai bus, harus diperjelas. Itu
unit bus apa harganya bus gitu ya. Ini juga harus diperjelas. X sebagai, harusnya saya perjelas, jumlah pakaian jenis pertama, Y sebagai jumlah pakaian jenis kedua. Itu harus diperjelas. X-nya sebagai apa, Y-nya sebagai apa. Nah, untuk yang contoh 4 saya coba selesaikan. Tadi udah saya buat ini. Pertidasamanya udah saya selesaikan di sini nih. Nah, ini model matematika tadi. Gambarnya begini. Ini garis dari pertidasamaan yang pertama, ini garis dari pertidasamaan yang kedua. Daerahnya ini karena kurang dari dua-duanya, maka yang di sebelah kiri yang saya arsir. Kalau mau pakai uji titik pojok, maka titik yang harus kamu uji ini E dengan koordinat 0,0 substitusi ke fungsi objektifnya. Titik D itu koordinatnya ini 6250,0. Titik C itu ini 5000 sama 2500. Berarti nanti harga satu porsinya 5.000, satu porsi bakso, dan 2.500 ini harga satu porsi esnya. Terus titik A, nah titik A ini koordinatnya kurang sederhana angkanya nih. Makanya saya menyelesaikannya langsung pakai garis lidik aja. Garis lidik tuh begini ya, kalau garis lidik itu kamu dari fungsi objektif ini, kan fungsi objektifnya 5x plus 3y. Kamu buat persamaan linear. Persamaan linear yang kamu buat 5x plus 3y sama dengan 15 nih. Untuk membuat garis selidik 5x plus 3y sama dengan 15. 5x plus 3y kan dari sini nih, 5x plus 3y. 15 dari mana? Perkalian koefisien x dan koefisien y. 15 itu 5 kali 3. Udah, kamu gambar garis lidiknya di sini. Ini garis lidiknya nih. 5x plus 3y sama dengan 15. Nah, tinggal saya cari mana titik yang paling kanan yang bisa disentuh oleh garis lidik ini. Ya, saya geser aja kan. Titik A, oh ini ternyata yang paling kiri gitu kan. Kan masih ada titik lain, ada titik C sama D. Saya geser lagi sampai ke titik D. Oh ternyata C masih di sebelah kanannya titik D gitu kan, dari garis lidik ini. Nah, ini titik C ternyata garis, atau bahasanya titik C ini ternyata merupakan titik uji yang paling kanan yang dilewati oleh garis lidik. Maka itu sebagai titik uji nilai maksimumnya. Itu ya, saya ulang. Ini garis lidik dari 5x plus 3y sama dengan 15. Untuk mencari titik uji nilai maksimumnya, kamu geser aja garis lidik ini sampai titik A. Oh ternyata masih ada titik yang di sebelah kanannya. Berarti ini bukan sebagai titik uji nilai maksimumnya. Coba geser ke titik D. Oh ternyata masih ada yang di sebelah kanannya gitu kan. Berarti titik D bukan sebagai titik uji nilai maksimumnya. Oh, titik C ini ternyata titik yang paling kanan yang dilewati oleh garis lidik. Maka kamu ujinya titik C aja gitu. Itu keuntungan atau kelebihan dari metode garis lidik. Kamu tidak perlu menguji semua titik gitu. Langsung aja cari titik mana yang paling kanan yang dilewati oleh garis lidik gitu. Kalau titik yang paling kanan itu dilewati oleh garis lidik, ya berarti itu sebagai titik uji nilai maksimumnya. Kalau nilai minimumnya berarti kebalikannya, titik yang paling kiri yang dilewati oleh garis lidiknya, titik E. Nah berarti udah dapat titik uji nilai maksimumnya berapa? Tadi titik C. Titik C mana titik C? Kalau nggak salah ini 5.000 sama 2.500. Ya udah kamu substitusi ke sini ke fungsi objektifnya. 5 porsi kali 5.000 tambah 3 porsi S kali berapa tadi? 2.500 kali 2.500. Udah saya hitung dapatnya yang C. Yang C itu 32.500. Jadi kalau pesannya 5 porsi bakso dan 3 es, maka maksimal yang harus dibayar dengan ketentuan harga satu porsi baksonya tadi 5.000
terus harga satu porsi esnya 2.500, kemungkinan paling banyak yang dia bayar itu 32.500. Itu kenapa bahasanya paling banyak? Ya siapa tahu yang jual itu mau ngasih diskon kan gitu. Nah, kira-kira ini yang bisa saya sampaikan untuk materi terakhir di program linear tentang merancang model matematika.